Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar. Atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 44 yang berbunyi, "Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hantaman badai kehidupan diubahnya jadi keselamatan umatnya. Di dalam perjalanan Rasul Paulus ke Roma untuk naik banding atas keputusan pengadilan yang diterima di Kaisarea, maka ketika kapal yang ditumpanginya terkena hantaman angin badai yang sangat dahsyat selama beberapa hari. Pada waktu itu, seorang malaikat datang memberitahu Rasul Paulus agar seluruh penumpang kapal tetap ada di kapal supaya selamat. Karena siapa yang meninggalkan kapal akan binasa. Ketika ada beberapa orang anak buah kapal akan meninggalkan kapal untuk mencari jalan keselamatannya sendiri, maka Rasul Paulus mencegahnya. Karena mereka mau menuruti pesan firman Tuhan lewat Rasul Paulus agar tidak keluar dari kapal, akhirnya semua dari 276 orang penumpang kapal selamat mendarat di Pulau Malta. Dan oleh karena penyertaan Tuhan, mereka semua disambut gubernur dan masyarakat Malta dengan penuh keramah tamahan mereka. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita agar di dalam kita menghadapi sedahsyat apapun badai kehidupan yang menerjang atau yang menghantam kehidupan kita, maka hendaknya kita harus tetap taat dan setia mengikuti petunjuk yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka badai kehidupan yang dapat saja berupa pergumulan hidup, permasalahan, persoalan yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi itu pasti akan Tuhan Yesus gantikan menjadi keselamatan yang membahagiakan kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan atau permasalahan hidup yang sedang dan akan menghantam kehidupan kita, maka hendaknya bagi kita pribadi, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, tetaplah harus sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan selalu memohonkan pertolongan hanya kepadanya, supaya langkah kehidupan kita ini hanya mau memperlakukan dan menuruti kebenaran firman Tuhan Yesus sesuai dengan kehendaknya. Maka sedahsyat apapun pergumulan maupun permasalahan atau persoalan yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi di dalam hidup ini, yang bisa saja sedahsyat angin badai di laut maupun di mana saja kita sedang berlayar, sedang melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari, maka Tuhan akan ubah menjadi kebaikan dan keselamatan yang membahagiakan, yang menggembirakan di dalam hidup kita ini. Untuk itu, agar kita mengetahui petunjuk Tuhan, maka marilah kita harus secara aktif, rindu dan mau terus merenungkan firman Tuhan dan memohonkan petunjuk dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak salah langkah di dalam menghadapi permasalahan ataupun pergumulan hidup apapun juga yang sedang dan yang akan dapat saja
untuk menghantam kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajak kami kembali untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa hantaman dari badai kehidupan yang sedang maupun yang akan kami alami, itu semua akan dapat diubah oleh Tuhan Yesus menjadi bagian dari keselamatan kami yang sungguh-sungguh akan membuat kami tetap bersukacita, bergembira, dan dapat membahagiakan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu, dan bukan hanya sekedar kami dapat membaca, merenungkan, dan harus memberlakukan firman-Mu itu, barulah kami boleh mengalami hal yang sungguh indah ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengalami hidup di dunia milik Tuhan ini. Dan kami sebagai umat-Mu senantiasa juga mau mengandalkan akan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan menuruti keinginan kedagingan kami. Kami tahu Bapa, bahwa tantangan untuk semua yang kami sudah, sedang, dan akan hadapi itu adalah ketika kami seringkali mau mengandalkan diri kami sendiri. Padahal ketika kami memang sadar bahwa apa yang memang Tuhan kehendaki adalah selalu rindu untuk merenungkan, yang tidak hanya membaca firman Tuhan yang ada dituliskan di dalam Alkitab. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan ya Bapa menurut kehendak-Mu, karena kami hanya bermohon di dalam segala kerendahan hati kami, melalui dan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.